Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi apa yang disampaikan Pak Satya tadi memang benar ya. Di tahun yang lalu, Pak Satya masih ingat, saya juga lupa Pak. Waktu itu memang kita ada pelatihan dari Kemasek Singapura untuk memberikan impact tentang 8 standar yang dijadikan nanti menjadi acuan untuk akreditasi. Sebenarnya bukan dari kami, tapi pilihan dari Pak Satya juga, pilihan dari LPK. Kita hanya bisa memberitahu, ya. Baik, tadi sudah diperkenalkan, jadi di awal tadi kasus standar untuk sebenarnya sekarang sudah berubah ya, karena di pemerintahan tidak ada lagi struktural dikurangi. Jadi kalau jabatan fungsional sekarang saya sebagai jabatan fungsional sebagai koordinator di bidang pengembangan sistem manajemen mutu lembaga. Jadi kerjaan saya di Direktorat Pelembagaan, Vokasi dan Pelatihan di Bina Kota. Alhamdulillah sekarang ini LPK sudah banyak ya, dan mudah-mudahan Bandung ini termasuk yang paling sering kami laksanakan kegiatan. Kenapa? Itu pun dari Bapak Ibu LPK. Bapak Ibu LPK kita lihat di Jawa Barat ini terus terang sangat mengapresiasi dan sangat mengimplementasikan apa yang kita sampaikan, terutama buat Bapak Ibu sekalian. Saya mau izin berdiri ya Pak. Namanya background saya sebelum masuk di mutu saya, mungkin di sini yang hadir ada juga instruktur selaku pengelola, juga sebagai instruktur. Saya juga sempat instruktur di Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja yang ada di Bekasi. Kalau yang di sini yang di Bandung hampir sama. Saya kurang lebih di sana sekitar 15 tahunan. Instrukturnya itu IT. Baik, kita lanjut Bu Rin. Jadi di sini sebenarnya kalau kita berbicara slide, satu slide ini sudah bisa menjelaskan sebenarnya dari 8 standar. Jadi apa dasar kita dalam peningkatan mutu lembaga? Itu kita alhamdulillah sudah memiliki yang namanya Kerangka Mutu Pelatihan Indonesia. 8 standar mutu untuk peningkatan kualitas dari lembaga pelatihan Bapak Ibu. Nah, sebelum kita berbicara kerangka mutu itu ada di mana sih sebenarnya? Ya. Kita lihat di sini, kalau kita mendirikan suatu lembaga, pasti kita tidak hanya, saya yakin yang hadir di sini tidak mendirikan lembaga itu karena pertama mendirikan LKP, mohon maaf, bukan LPK, mendirikan LKP karena ada bantuan dari pendidikan. Kemudian mendirikan LPK karena ada bantuan dari tenaga kerja. Saya yakin Bapak yang Ibu yang ada di sini tidak seperti itu, ya. Jadi, tapi kalau yang hadir di sini ada nama lembaganya LKP atau LPK, itu saya tidak permasalahkan. Tujuannya adalah lembaga yang Bapak Ibu dirikan adalah
untuk membantu pemerintah dalam hal apa? Kira-kira dalam hal peningkatan sumber daya manusia. Itu dulu yang perlu diingat. Berarti apa? Meningkatkan kompetensi SDM. Tadi sudah disampaikan Pak Satya. Saya pernah ditanyakan, memang kalau saya ke lembaga pasti dia tanyakan. Saya tidak menanyakan dulu pelatihannya apa. Jadi kita harus ada di sini dulu. Harapan stakeholder. Harapan stakeholder pasti ada harapannya. Harapannya tadi harapan pemerintah, karena stakeholder salah satu stakeholder kita adalah pemerintah. Harapannya adalah supaya meningkatkan SDM yang berada di wilayah kita, khususnya dan berada di wilayah negara Republik Indonesia ini pada umumnya. Itu dulu. Nah, kalau kita mau mencapai harapan tersebut, berarti apa yang perlu? Daya ukurnya apa? Alat ukurnya kalau harapan stakeholder itu tercapai, alat ukurnya apa? Bapak Ibu? Ya? Halo? Alat ukurnya kira-kira apa? Kalau kita tahu bahwa harapan stakeholder tercapai, kalau kepuasan tercapai, bagaimana kita mengarah ke kepuasan stakeholder? Itulah yang diatur di dalam 8 standar KMPI. Oke, itu dulu ya. Jadi tadi kita mendirikan LPK karena ada harapan. Ya. Nah, sekarang dalam mencapai hal tersebut, kita lihat di sini pertama untuk mencapai harapan stakeholder supaya puas stakeholdernya, berarti apa? Lembaga itu harus punya visi dan misi, ya kan? Di awal itu dulu. Kalau tidak punya visi dan misi, bagaimana bisa kita mencapai kepuasan daripada stakeholder tersebut? Jadi kita bicara visinya dulu. Dan saya yakin ini lembaga yang berdiri di sini pasti sudah punya. Setelah itu sudah punya, barulah kita masuk ke 8 standar ini. Standar 1 tentang SKKNI atau standar lainnya. Jadi di standar 1 ini kita harus tahu program yang kita buat itu bukan berdasarkan program yang seenaknya saja. Kenapa? Karena kembali lagi ke tadi, ada harapan stakeholder, bukan harapan lembaga. Itu dicamkan dulu. Makanya kenapa saya tanya waktu Pak Satya ini setelah dilatih apa? Karena kalau harapan lembaga pasti pelatihan selesai sudah selesai, ya kan? Ya nggak Bapak Ibu. Tapi karena kita berbicara harapan stakeholder, berarti yang kita latih itu harus bisa merubah dari tadinya dia menganggur bisa membuka lapangan usaha atau bekerja di industri. Ya, berarti kalau begitu bukan tujuan kita. Berarti program pelatihan yang kita buat bukan berdasarkan apa yang kita miliki. Yang banyak terjadi sebelum-sebelumnya, termasuk saya dulu waktu DLK, kita melaksanakan program itu. Saya akui bahwa kita membuka program karena banyak minat pesertanya. Kedua, karena peralatan kita hanya itu. Ketiga, karena kemampuan kompetensi instruktur kita hanya terbatas itu. Maka itulah yang kita buat. Kalau itu yang kita lakukan sekarang, maka belum tentu bisa mencapai harapan dari stakeholder. Berarti apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Dalam standar 1 ini, program pelatihan itu harus apa? Sesuai dengan kebutuhan pasar. Ini cerdas-cerdas semua nih kayaknya, karena makin seringnya bertemu saya kali ya. Saya yakin di sini banyak yang sudah pernah bertemu dengan kita ya. Berarti yang nomor 1 ini adalah kita melaksanakan pelatihan berdasarkan
bukan berdasarkan minat peserta, bukan berdasarkan peralatan yang kita miliki, bukan berdasarkan kemampuan instruktur kita. Ya, oke, itu dulu. Kemudian yang kedua, setelah kita menyusun programnya, kita masuk ke standar 2 dengan kurikulum. Kurikulum kita sesuaikan dengan programnya. Programnya apa? Saya yakin Bapak Ibu sudah aktif semua dalam menentukan kurikulum tersebut. Kemudian setelah kurikulum, materi. Setelah materi kita buat, pasti ada menguji kemampuan peserta kita apakah sudah menguasai materi tersebut. Ya. Nah, yang kuning ini, yang di atas ini 1, 2, 3, 4, ini adalah proses inti dari penyelenggaraan pelatihan. Ya. Oke, sebelum saya lanjut, saya tanya dulu, ada yang sudah pernah akreditasi di sini? Lembaganya? Sudah? Ibu udah? Nah, Ibu Mbak, saya tanya nih, pada saat akreditasi bagaimana perasaannya? Susah atau gimana? Oke, masih terasa susah. Yang lainnya, Ibu, susah loh. Sempat begadang 3 hari 3 malam nggak mempersiapkan dokumen? Ada yang seperti itu. Oke. Padahal pelatihannya sudah dilaksanakan. Kenapa harus begadang 3 hari 3 malam? Saya tanya dulu, kenapa harus begadang 3 hari 3 malam? Atau malah lebih tadi banyak ngomong. Padahal pelatihannya sudah selesai. Nah, jadi ini tips supaya Bapak Ibu tidak merasa repot pada saat diakreditasi. Pada saat mulai membuka pelatihan, yang 1, 2, 3, 4 ini kan sudah kita dapat dokumennya, ya enggak? Nah, sekarang saya yakin semuanya tidak ada lagi administrasinya mungkin, atau masih ada yang berupa fisik ditulis, semuanya sudah pakai komputer ya. Nah, di komputer kan bisa kita buat. Ada berapa standar KMPI? Oh, ada 8. Kita buatlah 8 folder. Standar 1, standar 2, 3, 4. Sebelum memulai pelatihan, 1, 2, 3, 4 pasti kita sudah punya. Dokumen-dokumen itu kita masukkan dalam folder-folder tersebut. Ini belum pelatihan sudah kita dapatkan 4 dokumen untuk diakreditasi. Ini tipsnya. Jadi tidak perlu begadang 3 hari 3 malam. Ya. Nanti detailnya Bu Dina nanti yang akan berikan detail ininya ya. Saya cuma berbicara garis besarnya dulu. Oke? Nah, 1, 2, 3, 4 ini adalah proses inti. Artinya apa? Jika ini tidak dilaksanakan berarti kita belum menjadi sebuah lembaga pelatihan. Mutu kita ditentukan dari sini nanti. Proses inti. Nah, proses inti ini tidak bisa berjalan jika tidak didukung oleh standar 5, 6, dan 8. Jelas ya? Proses inti ini tidak bisa kita lakukan kalau tidak didukung oleh 5, 6, dan 8. Contoh, kita sudah punya program pelatihan, sudah punya kurikulum, sudah punya materi, sudah punya bank soal untuk penilaian. Tapi kita tidak punya staf yang mengajarkan itu, kita tidak bisa berjalan. Kemudian kita tidak punya sarana untuk menjalankan itu, maka tidak bisa berjalan. Ya. Kemudian pembiayaan. Ya, dari 8 pembiayaan. Kemudian itu adalah proses pendukung. Oke. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 8 pasti ada yang nanya, tujuannya kemana? Kok 5, 6, dan 8? Tujuannya adalah kita lihat berada di bawah, dan ini garis putus-putus. Artinya apa? 7 itu
merupakan aturan dari semua yang ada dalam ini. 7 inilah adalah pengelola manajemen pengelolaannya. Ya, di 7 inilah manajemen pengelolaannya. Nah, kalau ini sudah kita tahu apa yang kita kumpulkan, dokumennya dan seterusnya, kemudian dikelola dengan bagus, maka kualitas lembaga kita insya Allah saya yakin akan meningkat. Nah, ada kata meningkat berarti harus ada evaluasi. Kenapa ada evaluasi? Jangan sampai yang kita laksanakan sekarang tahun berikutnya sudah ada penambahan, ya. Nah, ada evaluasi, review dan perbaikan. Kemudian kalau bisa kita sandingkan dengan tolak ukur tingkat nasional atau malah kalau bisa sampai ke tingkat internasional, biar ada peningkatan ke depannya. Nah, kalau ini dijalankan dengan benar, maka kepuasan stakeholder yang kita lihat. Stakeholder yang puas berarti program yang kita laksanakan sudah berjalan dengan baik. Bu Lina bisa lanjut, Bu? Bu, oke. Oh ini bisa ya? Bisa ya. Baik. Saya berbicara sedikit tadi, kita mulai dengan visi misi. Visi lembaga itu adalah cita-cita direksi dan nilai yang ingin dicapai oleh sebuah lembaga. Visi itu tidak perlu terlalu panjang-panjang, tapi dia harus singkat, memiliki pandangan ke depan cukup jauh dari sebuah konsep besar yang dapat diukur, menjadi kompas pemberi arah, ada yang mempersatukan persepsi, membuka motivasi dan membangun nilai motivasi. Sedikit mau sampaikan di sini, ya. Kalau kita punya visi dan misi, itu jangan hanya direktur lembaganya